Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah pada video yang kali ini. Kita akan tetap belajar tentang banyak hal ya. Jadi stay tune di acara-acara kita, di video-video kita. Hari ini kita akan belajar tentang ventilasi udara ruangan. Sekarang di era COVID ini ventilasi akan menjadi sangat penting ya. Beberapa berita yang kita dengar itu banyak klaster-klaster perkantoran. Nah, apakah mereka tidak melakukan protokol kesehatan? Apakah mereka tidak pakai masker? Saya rasa pakai. Apakah mereka tidak menerapkan physical distancing? Saya rasa menerapkan. Apakah mereka tidak membiasakan cuci tangan? Sekarang hand rub, sekarang hand sanitizer itu sudah ada di genggaman masing-masing. Nah, yang jarang dibicarakan adalah tentang ventilasi udara ruangan. Sebesar apa kontribusi dari ventilasi udara ruangan ini ya? Ini terhadap munculnya klaster-klaster baru. Nah ini ya, coba kita bicarakan, kita diskusikan ya. Baik, tentang SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 ya, itu bisa bertahan di udara itu antara 3 jam kurang lebihnya 3 jam ya. Ini menjadi perhatian ya, karena WHO mewarning bahwa SARS-CoV-2 ini bisa bertahan di udara dan cara penularannya bisa lewat airborne, lewat udara. Kalau dulu disampaikan bahwa penularan SARS itu lewat droplet percikan, kemudian bisa lewat kontak secara tidak langsung atau kontak dengan partikelnya kuman, partikelnya SARS ini, kemudian masuk ke lewat mukosa, lewat hidung, lewat mulut dan sebagainya, baru masuk menjangkiti orang yang terkena lewat udara bisa. Nah, bagaimana kemudian udara ini bisa menjadi media penularan ya. Ketika orang ini mengeluarkan SARS ya, ketika berbicara seperti ini kemudian keluar virusnya, biasanya dia akan keluar bersama-sama dengan partikel-partikel air yang dipancarkan, yang di orang yang bersin, orang yang batuk, orang yang berbicara kayak gini bisa mengeluarkan percikan-percikan. Kemudian dia akan jatuh atau nempel di benda, nempel dimanapun. Kemudian setelah dia nempel di benda, kemudian terjadi proses evaporasi. Si benda ini, air itu mengering, setelah kering virusnya akan menjadi sangat ringan, kemudian virus itu akan terbang ke udara. Ini akan menjadi aerosol ya. Yang bisa terbang ke udara. Nah, itulah prosesnya ketika SARS bisa menular lewat udara. Kemudian di mana SARS ini bisa menular? Apakah kemudian ketika kita udara ini semua ada virusnya kemudian bisa mengenai ke kita? Itu begini. Kalau kita berada di udara bebas ya, kita berada di udara bebas kayak gini. Kita berada di sini. Nah, ketika ada orang ini di sini, ini penderita misalkan OTG atau COVID ya, dia mengeluarkan cairan itu akan jatuh ke bawah. Nah, kemudian cairan ini akan mengering kemudian menjadi keluar begini. Apakah orang yang di sini ini akan kemudian kena? Nah, kalau di udara bebas semacam ini, ya, partikel-partikel itu akan terdilusi. Jadi ketika ada partikel semacam ini, kemudian dia akan terdilusi, akan meluas, akan hilang, akan lenyap begitu saja. Nah, partikelnya akan ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana kayak gitu.
Jadi ini risikonya sangat rendah. Risikonya sangat rendah. Risiko sangat rendah. Walaupun risiko itu tidak bisa hilang ya, tetap risiko ya. Risikonya sangat rendah. Nah, di mana kemudian dia bertahan di udara ini selama 3 jam ini, gambarnya adalah semacam ini. Ketika kita berada dalam satu ruangan, dalam satu rumah, ya, ini ada orang di sini, ini ya. Misalkan salah satu ini adalah penderita COVID-19. Ada virusnya di sini, kemudian dia mengeluarkan partikelnya, dia keluar semacam ini. Partikel udara itu nempel di ini atau nempel di meja. Nempel di meja semacam ini. Kemudian dia menguap. Maka dia ini akan bertahan di udara ini selama 3 jam. Kalau ini orang ini tidak pakai masker, atau dia pakai, dia punya risiko yang sangat tinggi. Risikonya tinggi. Nah, karena di dalamnya ada virus COVID tadi yang bisa bertahan selama 3 jam. SARS-CoV itu bertahan selama 3 jam. Setelah 3 jam dia akan mati, ya. Atau kalau bagaimana caranya biar dalam ruangan ini bisa COVID-nya ini cepat hilang, kayak ikut yang kayak di ini tadi, di dalam udara bebas tadi, maka dibutuhkanlah yang namanya ventilasi. Dibutuhkan ventilasi. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam ini dikeluarkan, kemudian memasukkan udara yang baru lagi untuk masuk ke dalam ruangan ini, yang tentunya lebih bersih ya. Udara ini dimasukkan, yang ini dikeluarkan. Ini fresh air, yang ini udara yang keluar ya. Udara keluar. Nah, sekarang yang perlu kita lihat sekarang adalah ada angkanya ya, ada penelitiannya tentang airborne pollutant removing. Jadi ada partikel polusi di dalam ruangan semacam ini, kemudian cara hilangnya partikel ini bagaimana? Nah, ini butuh yang namanya ventilasi tadi, udara dimasukkan, yang sini dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Nah, kita nanti akan mengenal yang namanya air ACH, air change per hour ya. Ini yang namanya ACH. Air change per hour ya. Jadi pergantian udara dalam ruangan ini dalam 1 jam itu harus berapa kali, itu namanya ACH. Dalam penelitian itu ditunjukkan bahwa ketika dalam ruangan ini ACH-nya adalah 2, maka untuk menghilangkan polutan yang ada di dalam ruangan ini sejumlah 99%, tidak 100% ya, sejumlah 99% polutan ini harus hilang, dibutuhkan waktu sekitar 138 menit. 138 menit berarti 2 jam lebih, hampir 2,5 jam. Untuk menghilangkan partikel sejumlah 99,9%, hampir 100%, itu butuhnya adalah 207 menit. Ini penelitiannya berbunyi begitu ya. Kalau ACH-nya ini 4,
4 kali dalam 1 jam ini 4 kali bertukar udara yang di sini keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, baru sejumlah 4 kali, maka dibutuhkan waktu 69 menit untuk menghilangkan 99% polutan, atau 104 menit untuk menghilangkan 99,9% polutan. Ya. Semakin cepat ACH-nya, kalau 12 kali pertukarannya, maka butuh 23 menit. Untuk ini butuh 35 menit. 20 kali per jam, maka dia butuh 14 menit. Yang ini butuh 21 menit. Padahal 20 kali per jam itu sama dengan 20 kali dalam 1 jam, 20 kali dalam 60 menit. Berarti 20 dibagi 60 sama dengan 1/3 jam. Maka setiap 15 menit ini ya, setiap 15 menit ini udara ini berganti, butuh waktu 14 menit. Butuh waktu 1 kali pergantian gitu. Kalau ini, kalau yang ini 2 kali butuhnya lebih banyak, 4 kali butuhnya lebih jumlah waktunya lebih sedikit lagi. Nih ya. Ini tentang air removing, polutan removing ya, menghilangkan polutan yang ada di dalam ini. Salah satu polutan itu bisa virus COVID. COVID bisa dihilangkan dalam ruangan ini kalau ACH-nya itu 4 kali, maka butuh waktu 69 menit. Nih. Sekarang kita lihat tentang ACH, air change per hours. Kalau ini isinya udara, ya. Kemudian ini dikasih jendela, ini dikasih jendela lagi, jendela dari sini, atau ini dikasih exhauster ya, exhaust fan, maka udara itu akan masuk dari sini dan sini akan keluar. Jumlah masuknya pasti akan sama dengan jumlah yang keluar. Nggak mungkin ini tidak ada tempat masuknya, keluar semua, sini nanti akan habis udaranya. Tapi kalau ada yang keluar pasti harus ada yang masuk. Ini yang namanya perpindahan udara. Nah, kebutuhan fresh air, kebutuhan ini udara bebas ya. Air, ini udara dalam ya. Kalau ini ada polutannya, ada polusinya, maka harus dikeluarkan ke sana polutan itu. Kemudian ini dimasukkan fresh air baru. Nah, yang jadi masalah sekarang berapakah ACH yang dibutuhkan? Nah, kalau tadi di dalam perhitungannya adalah ada 2, 4, 12, 20 kali, itu nanti akan membutuhkan waktu sekian ini untuk mengeluarkan polutan ini dari dalam ruangan. Nah, standarnya kalau dari general space ya, general space, maksud general space itu ruangan-ruangan seperti ruangan rumah, ruangan kantor kayak gitu. Itu rekomendasinya adalah paling tidak minimal 4 kali per jam, atau ACH-nya 4. ACH-nya sama dengan 4 minimal ya, bisa lebih tinggi. Berarti kalau ACH-nya 4 disyaratkan, maka dia bisa menghilangkan polutan itu 69 menit untuk menghilangkan 99%. Nih ya, banyak sebenarnya rekomendasinya untuk ballroom seperti apa, untuk tempat nightclub seperti apa, untuk tempat pertemuan seperti apa, itu ada ya. Nah, yang general space
secara umum itu adalah 4 kali per jam ya. Bagaimana kemudian menghitung ACH ini ya? Berarti ini kita butuhkan volumenya. Misalkan ini ada volume ruangan. Volume ruangan berarti panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Maka untuk menghitung Q-nya, Q itu adalah ventilation rate atau airflow aliran udaranya atau ventilation rate-nya, kecepatan pergantiannya, ventilasinya, kayak gitu ya. Ini istilahkan dengan Q ya. Rumusnya adalah volume ruangan. Volume ruangan dikalikan ACH yang diinginkan. ACH yang diinginkan ya. Biasa ini dalam satuan jam ya, dalam satuan jam. Biasanya kalau kita menghitung dalam satuan menit, maka ini dibagi 60 menit bagi 60. Rumusnya adalah ini. Satuan dari airflow atau ventilation rate ini adalah cubic feet per minute. Cubic feet per menit atau bisa meter kubik per menit, tergantung ukurannya. Biasanya kalau luar negeri pakainya feet, pakainya kaki, kubik feet per menit, atau kalau di Indonesia pakainya adalah meter kubik per menit. Jadi pergantiannya berapa meter kubik yang keluar dalam 1 menitnya. 1 menitnya bisa berganti, keluarnya adalah 1 meter kubik 1 menit, maka 2 menit 2 meter kubik, 3 menit 3 meter kubik, 1 jam maka 60 meter kubik. Ini ventilation rate atau airflow. Nah, berarti kalau volumenya udara ruangan ini semakin besar, maka dibutuhkan ventilation rate yang lebih tinggi. Kalau volumenya kecil, ventilation rate yang tidak begitu tinggi pun bisa menggantikan isinya dalam satu ruangan ini ya. Gambarannya semacam itu. Kalau kita menghitung kecepatan fan-nya, exhaust fan-nya ini berapa, nah itu nanti berkaitan dengan ventilation rate ini ya. Kalau misalkan Q-nya kalau terhadap exhaust fan-nya ini adalah kecepatannya ya. Kecepatannya udara ini mengalir ya. Kecepatan udaranya kali luasnya ini berapa? Luasnya exhaust fan ini berapa ya? Kali luas exhaust. Luas exhaustnya. Nah ini ya. Ini untuk menghitung ACH-nya. Ini untuk menghitung exhaust fan-nya ya. Sekarang kita contohkan kasus ya, studi kasus ya. Ruangan biasanya di Indonesia ini udara tingginya sekitar 4 meter ya. Ini tingginya ya. Nah, kita coba kantor yang mungkin luasnya lebarnya 5 meter. Lebarnya 5 meter, panjangnya juga 5 meter. 5 meter terus tingginya 4 meter. Coba ya. Maka 5 meter kali 5 meter kali 4 meter adalah 100 meter kubik. Volume udara yang ada dalam ruangan ini adalah 100 meter kubik ya. Maka kalau kita harus ruangan ini kita ingin pertukarannya adalah 4 kali per jam, maka kita harus Q-nya berapa? Volumenya adalah 100 meter kubik. Kita menginginkan 4 ACH-nya. Kemudian ini dibagi 60 menit. Sama dengan ini kita coret
kemudian ini 2, ini 3. Maka 2/3 menit meter kubik per menit. Nah, ini ya. Nah, ini 20/3 meter kubik per menit, atau 20/3 adalah 6,67 meter kubik per menit. Di dalam ruangan yang luasnya itu 5 kali 5 kali 4, agar ACH-nya itu 4 kali per jam, maka dibutuhkan ventilation rate-nya, dibutuhkan air flow-nya itu adalah 6,6 meter kubik per menit. Setiap menitnya harus keluar 6 meter kubik, keluar 6 meter kubik, keluar 6 meter kubik. Maka 100 meter kubik ini akan dikeluarkan dalam waktu 1 jam. Dalam waktu 1 jam itu berganti 4 kali, maksudnya begitu ya. Jadi 1 jam berganti 4 kali, berarti 15 menit sekali ya. Ini 1 jam. 1 jam berganti 4 kali, maka 15 menit ya. Menit 1 kali pergantian. Nah, itu dibutuhkan Q-nya adalah 6,67 meter kubik per menit. Kalau ini disetarakan dengan kubik feet per menit, itu tinggal dikalikan 2,5 ya. Dikalikan 2, sekitar 2,4 sekian kali 6. Maka ini ada 12, sekitar 15 CFM. Nih, Q-nya adalah ini. Nah, sekarang untuk mendapatkan ini 15 CFM atau 6,67 meter kubik per menit, dari mana kita bisa mendapatkan? Nah, besok suatu saat kita akan bahas tentang kalau ininya ventilasinya secara ventilasi alami, tentang dengan jendela. Itu sangat panjang diskusinya. Sekarang kita akan lihat kalau kita menggunakan exhaust fan. Exhaust fan. Kalau teman-teman mau beli exhaust fan, di sana akan tertera speednya. Kemudian akan tertera diameternya. Meternya berapa? Dan bisa juga tertera air flow-nya. Air flow. Ini kadang-kadang ditulis dengan istilah kapasitas. Ya, atau ventilation rate. Ini sama ya. Speed biasanya dimunculkan dalam rotasi per menit, RPM, rotasi per menit. Cuman kita kesulitan kalau menghitung RPM ya. Ada yang 3000 RPM, ada yang 4000 RPM dan sebagainya. Kemudian diameter, speed ini perputarannya ini ya. Kemudian diameternya, diameter ada yang 15 cm, ada yang 20 cm dan sebagainya. Biasanya kalau kayak gini, exhaust fan ini sudah ada air flow-nya. Jadi kita tidak perlu menghitung kalau speednya sekian, diameter sekian, air flow-nya berapa, kita nggak perlu hitung. Di sini biasanya sudah dituliskan 10 CFM atau 20
CFM atau 40 CFM. Nih ya. Atau ada yang juga yang menuliskan 10 meter kubik per menit. Tinggal satuannya apa ya? Satuannya akan CFM atau meter kubik per menit. Kita nanti tinggal menyesuaikan hitungan kita ini dengan kebutuhannya ya. Maka kalau kita sudah punya ini, ada ruangan ini, kemudian kebutuhannya ternyata 6 meter kubik per menit atau 7 meter kubik per menit atau 15 CFM, maka kita harus cari exhaust fan yang airflow-nya segitu. Kalau ini belum memungkinkan, tapi kita yang ini 20 CFM ini sudah memenuhi. Nanti dia akan mampu menggantikan udara yang dalam ruangan ini minimal 4 kali per jam. Nih ya. Ini tentang exhaust fan. Nah, kalau teman-teman mau pasang exhaust fan di satu bagian, maka berilah lubang di tempat lain ya, di sini, agar udara itu bisa masuk, baru yang ini dikeluarkan oleh exhaust fan. Kalau tidak ada udara yang masuk sama sekali, tertutup semuanya rapat, kemudian ada exhaust fan-nya, exhaust fan-nya tidak mampu menarik udara yang ada di dalam, karena di sini nanti tidak ada udara masuknya. Nanti bisa jadi tekanannya yang turun. Jadi ini teman-teman yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini untuk sebagai upaya kita di era pandemi COVID ini juga. Tapi tidak hanya tertutup pada COVID saja, dari semua polutan ya, semua nanti kalau ada virus-virus yang lain, bakteri yang lain, atau polutan-polutan yang lain, maka cara menghilangkan udara, menghilangkan polutan dari dalam satu ruangan, maka dibutuhkan yang seperti ini tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.